anak-anak, perkenalkan nama Ibu Francisca Putri Restianti dengan NIM 191134034. Di sini Ibu akan mengajar kalian matematika. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Yovita Indah Pusparani, bisa dipanggil Ibu Yovita dengan NIM 191134024. Salam kenal ya anak-anak. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu adalah Ibu Febri. Nanti Ibu akan menjelaskan mengenai simetri lipat dan simetri putar. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Indah dengan NIM 191134253. Salam kenal ya. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kabar kalian tetap baik-baik saja ya. Dan Ibu ingatkan, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Yang pertama, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Oke? Nah, sebelum lanjut belajar, anak-anak dapat melakukan presensi melalui Google Form yang sudah Ibu bagikan dalam WA Group. Kemudian, kita melakukan doa terlebih dulu ya anak-anak. Doa akan Ibu pimpin. Oke? Berdoa dimulai. Cukup? Nah anak-anak, ada yang tahu nggak hari ini kita belajar apa? Hari ini kita belajar tentang simetri lipat dan simetri putar. Ada yang tahu nggak apa itu simetri putar dan simetri lipat? Oh iya, sebelum langsung pembelajarannya, ada yang tahu nggak sih apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, agar anak-anak mampu mengetahui pengertian simetri lipat dan simetri putar. Yang kedua, agar anak-anak mampu membedakan simetri lipat dan simetri putar. Yang ketiga, agar anak-anak mampu menentukan simetri lipat dan simetri putar pada bangun datar. Oke anak-anak, yang pertama sekarang kita akan belajar mengenai simetri lipat. Apa itu simetri lipat? Simetri lipat adalah lipatan yang dapat kita bentuk pada suatu bangun datar menjadi dua bagian sama besar. Agar memiliki simetri lipat, bangun datar harus memiliki yang namanya sumbu simetri. Nah, sumbu simetri sendiri adalah garis yang membagi suatu bangun datar menjadi dua bagian yang sama besar. Oke anak-anak, ini bisa dilihat ya. Ibu mempunyai satu kertas persegi panjang. Nah, ini simetri lipatnya gimana ya? Gimana cara menentukannya ya? Nah, jika kertas ini dapat dilipat menjadi dua bagian sama besar seperti ini, akan Ibu contohkan. Nah, seperti ini dilipat menjadi dua bagian sama besar sehingga lipatan yang satu dapat menutupi bagian yang lain. Maka ini dapat dikatakan sebagai simetri lipat. Oke anak-anak, paham? Tentunya paham dong, anak-anak Ibu kan pintar-pintar. Materi yang kedua adalah simetri putar. Simetri putar adalah jumlah putaran yang dapat dilakukan terhadap suatu bangun datar di mana hasil putarannya akan membentuk pola yang sama seperti pada saat sebelum diputar, namun tidak kembali kepada posisi awal. Sebuah bangun memiliki simetri putar apabila terdapat satu titik pusat dan bangun itu bisa diputar kurang dari satu putaran penuh sehingga bayangannya berada tepat pada bangun semula. Percobaan ini dapat dilakukan seperti pada percobaan simetri lipat. Namun caranya dengan memutar kertas yang telah dibentuk. Jika suatu bangun datar diputar melalui pusatnya dan dapat tepat menempati tempat semula, maka bangun tersebut mempunyai simetri putar. Banyaknya bangun tersebut menempati tempat semula dalam sekali putaran menunjukkan jumlah simetri putarnya. Arah berputarnya pun mengikuti arah jarum jam. Oke anak-anak, akan Ibu beri contoh ya. Di sini Ibu mempunyai kertas persegi panjang yang sudah Ibu beri titik. Di sini Ibu beri titik A, di sini beri titik B, di sini C, dan di sini D. Nah anak-anak, bagaimana cara menentukan simetri putar? Nah anak, tinggal saja ini kertas ini diputar searah dengan jarum jam. Diputar. Nah, seperti ini yang membentuk pola seperti pola awal. Tapi titiknya tidak kembali ke pola awal. Bisa
bisa dilihat di sini menjadi titik C, di sini D, di sini A, dan di sini B. Jadi polanya itu seperti pola awal, namun titiknya sudah berubah. Ini yang dinamakan dengan simetri putar. Tentunya sudah paham ya anak-anak? Bagus. Nah, sekian materi dari Ibu dan akan dilanjutkan oleh Ibu Febri. Ibu Febri akan menjelaskan mengenai tugas kalian untuk minggu depan yang akan dibuat tentang papan simetriku. Oke anak-anak, sekian ya. Terima kasih. Halo, gimana tadi setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu Putri? Sudah cukup mengetahui kan apa itu tentang simetri lipat dan simetri putar? Sekarang giliran Ibu Febri untuk menjelaskan tugas-tugas yang akan kalian kerjakan dalam membuat sebuah proyek. Proyeknya itu kita akan membuat papan simetriku. Alat dan bahan yang akan dibutuhkan dalam pembuatan proyeknya itu kita membutuhkan cotton bud, membutuhkan gunting, spidol, kertas origami, dan papan styrofoam. Nah, membuatnya itu seperti apa Ibu? Kita akan membuat sebuah pola bangun datar yang kalian ketahui. Nah, setelah itu kita menggunting pola bangun datarnya tadi. Setelah semuanya sudah digunting, kita akan menempelkan pada styrofoamnya. Ibu, bagaimana menempelkan pada styrofoamnya? Nah, menempelkannya itu cukup mudah ya. Kita perlu mencari titik tengah pada bangun datar itu. Lalu kan tadi alatnya kita membutuhkan cotton bud. Nah, setelah cotton budnya ada, sudah ditempelkan saja. Ditempelkan pada titik tengahnya tadi, lalu ditempelkan pada styrofoamnya. Sudah selesai. Nah, untuk contohnya Ibu tadi sudah membuat ya. Ini contoh proyek yang akan kalian buat nanti. Nih, ada dua bagian. Bagiannya ada simetri putar, ini, dan simetri lipatnya. Oh iya, nanti di simetri putarnya teman-teman diminta untuk menggaris polanya kembali dengan spidol. Nah, nanti diberi tanda ya dengan A, B, C, D seperti itu. Nah, terus apa lagi Ibu? Kalau semuanya sudah selesai, kita akan membuatnya dalam kurun waktu 1 minggu. Ya, Ibu beri waktu 1 minggu. Setelah 1 minggu itu, kita akan mempresentasikannya. Ya, oh iya, bagi teman-teman, bagi kalian yang belum paham, Ibu ini setelah ini seperti apa, setelah ini saya masih bingung gitu. Nah, kalian boleh sekali mengirimkan pertanyaan itu ke WA grup kita. Nanti Ibu akan menjawab satu persatu ya. Setelah itu, kalau ada kalian yang ingin menceritakan, kalian ingin berbagi foto seperti perkembangan pembuatannya. Ibu, saya sudah sampai di pembuatan pola, saya sudah mengguntingnya, atau bahkan saya sudah menyelesaikannya. Kalian boleh mengirimkan di WA grup kita agar teman-teman itu yang belum mengerjakannya akan semakin semangat. Wah, dia sudah mengerjakannya, berarti aku juga harus mengerjakannya. Seperti itu. Nah, untuk minggu depan, tadi kan Ibu sudah bilang kita akan presentasi. Presentasinya itu seperti apa Ibu? Presentasinya kita akan menceritakan ini tuh bangun apa, ini tuh bangun apa. Nanti dia punya simetri lipatnya tuh ada berapa, simetri putarnya itu
ada berapa, seperti itu. Seperti ini ya, Ibu contohkan satu. Ini adalah persegi, teman-teman. Perseginya dia punya berapa ya? Dia punya 4 simetri lipat, seperti itu ya. Ada, nanti ditunjukkan ya, 1, 2, 3, dan 4, seperti itu. Nanti juga di sini di simetri putarnya dia punya 4 simetri putar. Mana saja? Ini nanti 1, 2, 3, dan 4, seperti itu ya nanti. Nah, selain menceritakan apa itu bangun-bangunnya, simetrinya ada berapa gitu, kalian juga boleh menceritakan pengalaman yang dirasakan saat membuat proyeknya. Seperti, Ibu, kemarin saya ada kendala, kemarin saya lupa setelah membuat polanya tuh seperti apa lagi, seperti itu. Jadi ketika saya bingung, saya minta tolong kepada orang tua saya untuk membantu sedikit-sedikit, seperti itu. Boleh, pokoknya semuanya diceritakan, tidak apa-apa. Oke, Ibu tunggu 1 minggu. Ingat ya, bagi yang masih bingung atau masih kurang, atau Ibu mau tanya, pokoknya kalian boleh tanya di WA grup kita. Semangat! Selanjutnya kita akan lanjut ke mata pelajaran yang berikutnya, yaitu adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, dengan Ibu Indah di sini, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi menggali informasi dari sebuah bacaan, penggunaan kosakata baku dan juga kalimat efektif dari informasi yang telah kalian dapatkan dari sebuah bacaan. Nah, Ibu punya contoh bacaan yaitu komik online yang bisa kalian baca juga. Nanti akan Ibu taruh linknya di grup. Nah, komik ini menceritakan tentang berbagai macam benda yang bisa kalian temukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, buat kalian yang penasaran, bisa langsung dibaca di rumah. Dan selamat menggali informasi dari bacaan atau komik online tersebut. Nah, bagaimana anak-anak? Kalian sudah berhasil belum menemukan atau menggali informasi dari komik yang tadi diberikan? Nah, kira-kira apa saja sih informasi yang bisa kalian dapatkan
selama membuat mind map sederhana anak-anak. Nah, bagaimana anak-anak membuat mind map-nya? Tentu mudah bukan? Kalian bisa membuat mind map-nya dengan cara yang sederhana saja ya anak-anak. Nah, dalam membuat mind map sederhana tentang informasi yang sudah kalian dapatkan dari komik benda yang berubah-ubah tadi, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, ibu akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang harus kalian siapkan dalam membuat mind map. Yang pertama adalah kertas A3 atau kertas buku gambar. Tentu anak-anak pernah lihat bukan kertas gambar. Lalu yang kedua ada pensil, ada penghapus, dan juga ada alat pewarna. Nah, alat pewarnanya kalian bisa menggunakan krayon, pensil warna, atau spidol, semenarik kalian saja. Nah, buatnya harus menarik dan juga warna-warni anak-anak supaya kalian bisa mendapatkan nilai plus nantinya. Nah, dalam menuliskan informasi-informasi yang kalian dapatkan dari bacaan tadi, kalian tidak perlu menuliskan semuanya anak-anak. Nah, kalian bisa meringkas apa saja atau inti-inti dari materi yang ada di dalam topik bacaan. Lalu kalian tuangkan dalam mind map. Nah, nanti ibu akan memberikan contohnya. Ibu kemarin sudah membuat mind map. Nah, kalian bisa mencontoh pekerjaan membuat mind map dengan contoh yang telah ibu berikan atau contoh yang ibu kemarin sudah buat. Nah, kalian bisa memperhatikan penggunaan kosakata dan juga penggunaan kalimat efektif dari mind map yang telah ibu buat kemarin. Nah, sekian anak-anak. Nah anak-anak, setelah mendengar penjelasan dari Bu Indah tentang alat dan bahan serta kriteria dalam pembuatan mind map, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang cara menggali informasi dari suatu teks bacaan. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa setiap teks bacaan pasti memiliki pokok-pokok informasi yang dapat diketahui oleh pembacanya termasuk kalian. Nah, untuk dapat menggali informasi dengan mudah dan runtut, maka kalian harus membaca cermat dan membaca keseluruhan dari teks. Apakah dapat dimengerti anak-anak? Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa setiap teks bacaan pasti memiliki pokok-pokok informasi yang dapat diketahui oleh pembacanya, termasuk kalian. Nah, untuk dapat menggali informasi dengan mudah dan runtut, maka pembaca harus membaca isi teks bacaan secara menyeluruh. Sekarang, Ibu akan menunjukkan mind map yang sudah Ibu buat kemarin tentang perubahan wujud-wujud benda. Mind map ini dapat kalian gunakan sebagai referensi dalam membuat mind map ya anak-anak. Anak-anak, dalam pembuatan mind map, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, menggunakan kosakata baku, yaitu menggunakan kata-kata sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan, dan juga bisa menggunakan kata-kata yang bersumber dari KBBI. Ada yang tahu apa itu KBBI? Ya, KBBI adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, Ibu akan memberikan contoh penggunaan kosakata baku pada mind map. Dalam mind map yang sudah Ibu buat ini, Ibu menggunakan kosakata baku, yaitu contohnya pada pengertian menguap. Menguap merupakan peristiwa perubahan wujud benda dari benda cair menjadi gas. Anak-anak, selain menggunakan kosakata baku, dalam pembuatan mind map ini kita juga harus menggunakan kalimat efektif. Adakah yang tahu apa itu kalimat efektif? Ya, betul. Kalimat efektif adalah kalimat yang mempunyai unsur utama yaitu subjek dan predikat. Kalimatnya mudah dipahami dan tidak bertele-tele. Nah, anak-anak, contoh pada mind map Ibu menggunakan kalimat efektif, yaitu contohnya pada pengertian menyublim. Menyublim merupakan peristiwa perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Apakah kalian
kalian semua sudah paham anak-anak? Nah, jika sudah paham, sekarang kalian dapat mengerjakan mind map-nya dalam kertas A3 atau kertas buku gambar seperti ini. Anak-anak, apakah kalian semua sudah selesai mengerjakan mind map-nya? Nah, jika sudah selesai, siapa yang mau menunjukkan mind map-nya kepada teman-teman dan berbagi tentang isi mind map yang kalian buat? Ya, baik Nak Linda. Silahkan berbagi pada teman-teman tentang isi mind map-nya dan menunjukkan hasil mind map yang sudah Nak Linda buat. Wah, bagus sekali mind map-nya Nak Linda. Mari teman-teman kita beri aplaus. Nah, Nak Linda juga sudah menjelaskan isi mind map-nya dengan baik. Apakah ada yang mau berbagi lagi? Jika tidak, mari kita lanjutkan kepada pertanyaan yang tadi Ibu Indah berikan. Nah, anak-anak, apakah ada yang masih ingat pertanyaan yang Ibu Indah berikan tadi? Ya, betul sekali Nak Selvi. Pertanyaannya, apa saja wujud benda yang ada di sekitar kalian? Dan apa saja perubahan wujud benda yang ada di kehidupan kalian? Anak-anak, apakah ada yang tahu wujud benda yang ada di kehidupan kalian? Ya, betul. Wujud benda dalam kehidupan kita yaitu ada benda cair, benda padat, dan benda gas. Anak-anak, apakah ada yang masih ingat apa saja perubahan wujud benda yang ada dalam teks bacaan komik Benda yang Berubah-ubah? Ya, benar. Perubahan wujud benda dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu ada membeku, mencair, menguap, mengembun, mengkristal, dan menyublim. Ada 6 perubahan wujud benda ya anak-anak. Membeku merupakan perubahan wujud benda dari cair ke padat. Contohnya, es yang dibekukan dalam lemari es. Sedangkan mencair adalah perubahan wujud benda dari padat ke cair. Contohnya, es krim yang dibiarkan terkena sinar matahari. Selanjutnya, menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud benda dari cair ke gas. Contohnya, air danau yang surut terkena sinar matahari pada musim kemarau. Yang keempat ada menyublim. Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud benda dari padat ke gas. Contohnya adalah kapur barus yang diletakkan di dalam lemari pakaian. Yang kelima ada mengkristal, yaitu perubahan wujud benda dari gas ke padat. Contohnya adalah peristiwa terjadinya salju. Yang terakhir adalah mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud benda dari gas ke cair. Contohnya adalah embun yang ada pagi hari, yang ada di rumput-rumput itu anak-anak. Oh iya anak-anak, Ibu tadi sudah mengirimkan LKPD melalui grup WhatsApp ya. Nanti dikerjakan di buku latihan kalian dan dikumpulkan melalui grup WhatsApp dengan cara difoto, lalu dikirimkan ke grup WhatsApp ya anak-anak. Nah anak-anak, setelah mengerjakan LKPD, Ibu tadi sudah mengirimkan soal evaluasi yang dapat kalian kerjakan dan dikumpulkan minggu depan ya anak-anak. Soal evaluasinya dikerjakan di dalam buku tugas kalian dan dikumpulkan dengan melalui foto dan melalui grup WhatsApp. Namun dikumpulkannya minggu depan ya anak-anak. Setelah melakukan pembelajaran hari ini, apa saja yang kalian peroleh anak-anak? Hal-hal baru apa saja yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ayo, siapa yang ingin berbagi? Ya, bagus sekali Nak Selvi. Wah, semuanya ternyata mendapat hal-hal baru dari pembelajaran hari ini ya.
Anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya anak-anak. Jangan lupa tetap menggunakan masker saat keluar rumah dan tetap jaga kesehatan. Dadah!